Shalom, malam hari ini kita akan membicarakan satu pokok di dalam waktu yang singkat, karena yang akan disampaikan adalah hal yang sangat esensial untuk dipahami oleh semua orang percaya, secara khusus para hamba Tuhan, baik itu sebagai gembala, sebagai pendeta, dan juga sebagai para pengajar atau dosen di berbagai sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Pokok yang saya akan sampaikan yaitu pokok yang mengutamakan 3 hal: pernyataan, dan pencerahan. Sebagai pelayan Tuhan, 3 hal ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu membicarakan tentang pernyataan. Itu hal yang menjadi sangat urgent. Pernyataan itu membicarakan tentang argumentasi yang kita nyatakan, kita ungkapkan, kita bicarakan, dan didengar oleh banyak orang. Pernyataan atau statement. Statement itu penting bagi seorang hamba Tuhan ketika dia naik mimbar atau dia menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah. Demikian juga ketika dia menyampaikan materi-materi ketika pembelajaran berlangsung di banyak sekolah tinggi teologi atau di institut teologi. Ketika Anda mengajar, maka pasti Anda akan menyampaikan argumentasi. Kalau dalam pelayanan saya sudah sebut tadi, pasti Anda akan menyampaikan apa yang disebut dengan khotbah. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting pada malam hari ini, ketika Anda memberikan argumentasi, baik dalam bentuk khotbah, baik dalam bentuk pengajaran, di ruang-ruang kuliah, demikian juga melalui YouTube, dan berbagai medsos atau media sosial lain, ketika Anda berargumentasi di dalam seminar, ketika Anda berargumentasi untuk menyampaikan beda buku atau beda ajaran, pertanyaan yang paling urgent yaitu, apa dasar atau apa basis dari pernyataan yang Anda sampaikan? Hal yang penting yang patut dipahami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa setiap pernyataan atau setiap argumentasi dimanapun Anda berada, maka yang menjadi basis utama bukan argumentasi itu sendiri. Argumentasi tidak bisa berdiri sendiri. Yang menjadi basis utama, menjadi hal yang sangat urgent ini, yaitu menyampaikan argumentasi berdasarkan apa yang disebut dengan penyataan. Penyataan itu hal yang penting. Artinya, argumentasi itu harus dibangun berdasarkan penyataan. Apa itu penyataan? Penyataan itu di dalam bahasa Indonesia berbeda dengan pernyataan. Tadi saya sudah katakan kalau pernyataan itu statement atau argumentasi, tetapi penyataan itu sangat berbeda. Penyataan itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu berasal dari satu kata dalam bahasa Yunani. Kata itu adalah apokaluptos atau apokaliptis. Saya bisa bacakan satu ayat firman Tuhan yang membicarakan tentang penyataan. Jadi dasar dari argumentasi harus penyataan. Contohnya itu di dalam pengakuan Petrus. Di dalam Matius pasal yang ke-16. Ketika Petrus membuat argumentasi, ketika Petrus membuat pernyataan tentang siapakah Yesus, maka Petrus menjawab dengan argumentasi yang sangat tepat. Dan Yesus mengatakan kepada Petrus, engkau berbahagia. Makarios dalam bahasa Yunani.
Ini kebahagiaan di dalam berargumentasi. Ini kebahagiaan di dalam menyampaikan pernyataan. Mengapa Yesus menilai apa yang Petrus ungkapkan, apa yang Petrus nyatakan, apa yang Petrus argumentasikan, Yesus kemudian hubungkan dengan kata penting, yaitu kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaan ketika saudara menyampaikan pernyataan, apakah saudara memikirkan bahwa Yesus menilai saudara, dan di dalam penilaian Yesus, dalam perspektif Yesus, sudut pandang Yesus, apakah engkau dikategorikan sebagai seorang yang berbahagia setelah engkau menyampaikan pernyataan atau argumentasi, atau tidak? Ini menjadi masalah. Dan poin utama yang paling penting ketika engkau berargumentasi itu ada di dalam Matius pasal 16 ya. Ayat 17. Yesus katakan demikian kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya, di sini Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Yesus menilai apa yang Petrus ungkapkan, atau argumentasi Petrus, atau pernyataan Petrus dinilai oleh Yesus bahwa Petrus berbahagia. Mengapa? Karena dalam konteks ini, dalam Matius pasal 16 ini, Petrus menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu ayat yang ke-16. Maka Yesus menanggapi apa yang Petrus sampaikan, argumentasikan, bahwa engkau adalah berbahagia. Yang menarik di sini, Yesus katakan engkau berbahagia. Mengapa? Apa dasarnya engkau berbahagia? Yesus kemudian memberikan argumentasi, engkau berbahagia bukan karena manusia yang menyatakan. Artinya apa? Pernyataan atau argumentasi Petrus bukan berdasarkan keinginan dirinya sendiri sebagai manusia. Bukan juga dipengaruhi oleh manusia yang lain yang ada di sekitarnya. Di dalam konteks ini, yaitu ketika Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Bukan mereka yang mempengaruhi Petrus. Manusia penting di sini. Karena di situ kita melihat di bagian ini, Petrus adalah seorang manusia. Yesus waktu itu sedang berinkarnasi manusia. Manusia yang berargumentasi ini dasarnya apa? Ini yang menjadi hal yang penting. Apalagi kita menjadi seorang pelayan. Baik di tingkat gereja, atau menjadi seorang pembicara, atau kita menjadi seorang pengajar. Argumentasi itu lahir dari mana? Dasarnya dari mana? Yesus katakan bukan dari manusia. Ada kata yang penting di sini, ini kata kunci. Yesus katakan bukan manusia yang menyatakan, bukan pernyataan yang menyatakan. Itu dari kata apokaluptis bahasa Yunani. Apa artinya apokaluptos? Apa artinya apokaluptis? Arti dari apokaluptos atau apokaluptis artinya membuka tudung. Saudara mengetahui apa itu tudung? Saya beri ilustrasi, kalau ada makanan, ada penutupnya di atas. Menutupi. Kemudian mungkin ditutup lagi dengan kain atau yang disebut sarbet itu ya. Nah, itu dibalik itu kan kita nggak tahu ada isinya apa. Nah, untuk tahu makanan yang ada di balik tudung ini, itu tudungnya harus diambil, dibuka supaya tahu isinya. Ini ilustrasi. Jadi Yesus katakan, engkau berbahagia bukan manusia yang menyatakan. Artinya yang membukakan, sehingga Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias. Yesus katakan, melainkan, ini kata peralihan. Tetapi atau melainkan Bapakku yang di sorga, yang menyatakan. Jadi kita lihat di sini ada pernyataan
pernyataan berdasarkan penyataan. Jadi Petrus itu bisa katakan Yesus Mesias itu bukan karena Petrus hebat atau karena orang lain di sekitar dia mempengaruhi dia. Tidak. Yesus katakan, Bapakku yang di sorga yang menyatakan. Jadi dari sorga membukakan, menyingkapkan kepada Petrus siapa Mesias. Siapa Yesus itu? Yesus adalah Mesias. Sehingga Petrus dengan tepat berargumentasi bahwa Yesus adalah Mesias. Hari ini yang menjadi pertanyaan saya kepada semua yang mendengar dan mengikuti apa yang saya sampaikan materi ini, apakah Bapak Ibu sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, di dalam menyampaikan argumentasi, itu berdasarkan kehendak Bapak Ibu, manusia, atau dipengaruhi oleh manusia lain, atau dipengaruhi oleh sorga, oleh Allah sendiri, yang menyingkapkan kepada Bapak Ibu. Dan khususnya tentang penyataan, tentunya yang Yesus maksud di sini, Bapakku yang menyatakan, itu berbicara tentang penyataan khusus. Karena dalam Alkitab ada penyataan umum, ada penyataan khusus. Penyataan umum melalui alam semesta, penyataan khusus itu di dalam pribadi manusia. Jadi ini hal yang sangat urgent. Jadi Petrus mendapatkan atau mengetahui siapa Yesus oleh karena Bapa di sorga. Itu bukan peran manusia. Atau disebut di dalam dunia teologi, apa yang Petrus katakan atau argumentasikan, itu tidak berpusat kepada manusia. Atau disebut antroposentris. Tapi itu berasal dari Bapa. Artinya dari Allah. Allah Bapa. Karena Yesus waktu itu dalam posisi sebagai manusia sedang berinkarnasi. Dan Yesus sedang mentes para murid-muridnya yang dia pilih. Apakah mereka mengenal dia? Ternyata Petrus mengenal. Tapi pengenalan Petrus di sini karena Bapa di sorga yang berperan. Jadi kita melihat ada 3 hal penting di sini, yaitu ada pernyataan yang dasarnya itu penyataan, kemudian ada pencerahan dari Bapa di sorga. Kata pencerahan ini memang terjadi setelah Roh Kudus turun ketika Yesus naik. Dan kata pencerahan di sini artinya ketika kita akan menyampaikan firman Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan dulu. Yang kita dapatkan bukan lagi Theopneustos, 2 Timotius 3 ayat 16, diilhamkan oleh Roh Kudus. Tetapi yang kita dapatkan saat kita membaca firman Tuhan, yaitu potiso, pencerahan pikiran untuk mengerti firman Tuhan yang sudah tertulis. Dan setelah kita mengerti, baru kita membuat argumentasi. Inilah hal yang sangat urgent di dalam kehidupan setiap hamba Tuhan yang sedang melayani. Hati-hati di dalam kita menyampaikan argumentasi, baik melalui mimbar dan juga kelas-kelas studi teologi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.